Ngejar-ngejar mantan, tapi justru mantan semakin menjauh. Karena ngejar-ngejar mantan, duit jadi habis. Ya, nah namanya bolos kerja terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jika mantan dikejar-kejar, gak mau balik-balik juga, maka biarkan dia balik sendiri kepadamu. Mesti banyak yang langsung bertanya-tanya, bagaimana Ustadz? Wong kita kejar-kejar saja dia tidak mau balik-balik. Kok bisa kita biarkan dia untuk balik sendiri? Jadi ya, mantan itu kan sudah dewasa, ya, dan dia tahu rumah kita di mana, nomor telepon kita berapa, media sosial kita apa saja, hafal luar kepala dia. Sehingga mantan tidak usah dicari-cari, apalagi dikejar-kejar, capek kan? Dan kita sudah merasakan itu. Berbulan-bulan ngejar-ngejar mantan tidak ada hasilnya. Uang habis, badan capek, ya, pekerjaan semuanya terbengkalai. Kalau yang masih kuliahnya jalan di tempat, dan seterusnya. Nah, maka itu adalah pengalaman berharga bagi kita. Dan sekarang, ya, ketika kita sudah dapat pengalaman itu, maka kita harus mengganti strategi agar tidak usah ngejar-ngejar mantan lagi, tapi mantan yang akan balik sendiri kepada kita. Mantan itu adalah bagian dari keindahan dunia. Ujian yang ada dalam kehidupan di dunia ini adalah ujian cinta. Itu biasanya yang paling berat. Nah, dunia, ya, tentu dalam benak kita pada saat ini, mantan itu adalah peringkat pertama. Kenapa mantan itu peringkat pertama? Demi mantan, kita sampai rela tidak kerja, bolos kerja, bolos kuliah, dan seterusnya, demi ngejar-ngejar mantan. Itu kan menunjukkan bahwa mantan itu sekarang berada pada peringkat pertama prioritas hidup kita di dunia pada saat ini. Ya, dan dunia itu semakin kita kejar-kejar, larinya tambah cepat. Ya, semakin kita dekati, semakin menjauh. Itu sebabnya kenapa sudah kita kejar berbulan-bulan, kita cari berbulan-bulan, kita rayu berbulan-bulan, bukannya balik, mantan tambah sombong. Ya, man kanatid dunya khammahu faraqallahu alaihi amrohu waja'ala fakrohu baina ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, atau kalau bahasa kita sebagai prioritas utama, ya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran atau kemiskinan di kedua belah pelupuk matanya. Dan itu banyak yang sudah merasakan. Ngejar-ngejar mantan, tapi justru mantan semakin menjauh. Karena ngejar-ngejar mantan, duit jadi habis. Ya, nah namanya bolos kerja terus, ujung-ujungnya di PHK. Belum lagi biaya untuk bolak-balik datang ke rumah mantan, nunggui di tempat kerja mantan. Kan makan siang jalan terus tuh. Ya. Kalau yang laki-laki beli rokok jalan terus, kuota internet juga harus dibeli dan seterusnya. Bekerja tidak, pengeluaran jalan terus. Ya, itu yang kemudian membuat
kefakiran langsung muncul tuh di kedua pelupuk matanya. Jadi saat ngejar-ngejar mantan, bukannya mantan yang didapatkan, tetapi justru kefakiran, kesusahan yang menunggu di depan mata. Ya. Nah, sekarang kita berhenti ngejar-ngejar mantan. Sekarang prioritas utama kita adalah akhirat. Kita menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita dan semuanya kita lakukan karena Allah. Misal ibadah ya, sholat. Ada orang yang sholatnya betul-betul karena Allah. Hidupnya berkah. Tidak sedikit orang yang sholat karena dunia. Rajin sholat ketika nganggur. Rajin sholat duha ketika mau melamar pekerjaan. Rajin sholat tahajud ketika misalnya mau ujian sekolah atau ujian pendadaran skripsi dan seterusnya. Jadi gitu. Jadi dia baru ingat kepada Allah, baru ingat ibadah ketika ada maunya. Nah, sekarang kita sholat fardu dengan tertib, dengan tekun, dengan khusyuk. Dan niatnya karena Allah. Kita bekerja karena Allah. Kalau yang masih kuliah, niat kuliahnya karena Allah. Mencari ilmu agar hidup jadi bermanfaat. Semuanya karena Allah. Bahkan ketika kita tidur pun, kita tidur karena Allah. Ya, kan tubuh kita juga butuh hak untuk beristirahat. Maka kita tidur, kita niatkan karena Allah. Tidur yang ibadah. Sebelum tidur berwudu dulu, setelah itu berdoa, insya Allah tidur pun jadi pahala. Nah, kalaupun kita masih berdoa agar mantan kembali, doa kita diiringi dengan pasrah. Dan ketika seseorang pasrah, itu kan tanda doanya segera terkabul. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, yang pasrah, yang berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Nah, maka ketika akhirat yang menjadi tujuan hidup kita, waman kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhud dunya wa hiya rahimatun. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan mengumpulkan semua urusannya. Nah, ya, artinya apa yang kita cari-cari selama ini akan dikumpulkan kembali kepada kita. Dan Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia yang akan mendatanginya. Nah, itu dia. Jadi ketika akhirat yang jadi tujuan hidup kita sekarang, insya Allah hidup kita berkah, doa kita terkabul, dan mantan yang akan datang sendiri tanpa perlu dikejar-kejar lagi. Tanpa perlu capek-capek kita ngejar-ngejar mantan ke sana kemari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.